Ikhwatal iman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ta'lim kita. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan sedikit daripada hakul jiran alal jir. Artinya hak tetangga terhadap tetangga yang lainnya, ya. Yang begitu banyak. Kita lanjutkan hak tetangga terhadap tetangganya adalah wa in asabahu khair hannaitahu. Bila tetanggamu mendapatkan kebaikan, berilah tahniah atau ucapan selamat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikut memberikan tahniah. Ya, tahniah ini artinya kepada tetangga, memberikan ucapan selamat kepada tetangga. Ini akan mendapatkan kebaikan, adalah bagian daripada perintah agama. Ya, bahkan dalam satu hadis ini bagian daripada hakul jiran alal jiran. Haknya tetangga terhadap tetangganya yang lain. Ya. Pun sebaliknya, merasa iri, tidak suka atas kebaikan tetangga adalah sifat yang buruk yang mesti kita buang. Apa tujuan memberikan ucapan selamat tadi? Untuk menghilangkan sifat-sifat iri itu agar tidak menetap dalam jiwa diri hati seorang hamba. Banyak sekali, ya. Kadangkala dia buka toko yang baru, ya, atau dia buka toko, maka sunnah kita memberikan ucapan selamat. Metode memberikan ucapan selamatnya boleh dengan kalimat langsung, boleh lewat SMS, boleh lewat WA, boleh telepon, atau kalau sekarang ramai dengan membuat karangan bunga. Ya, ucapan selamat. Atau ada orang yang mendapatkan kebaikan, mungkin dia naik jabatan, itu bagian daripada memberikan ucapan selamat yang isinya adalah doa. Ya, termasuk ketika seorang hamba mendapatkan keturunan, kita disunnahkan memberikan tahniah. Apa tahniah itu? Ucapan selamat. Di antara perbuatan ini mungkin jarang kita lakukan. Apa doanya? Ketika kita mendapat si fulan menyatakan alhamdulillah telah lahir anak kami yang kesekian, ya, maka kita katakan burikalaka fil mahub wa syakatal wahid wa razaqta birrahu wa ballagha asyiddahu. Itu di antara ucapannya. Semoga Allah memberikan keberkahan segala apa yang telah dianugerahkan kepadamu. Semoga anak ini mendatangkan kebaikan. Itu namanya tahniah, memberikan ucapan selamat, ya. Atau ada orang dia baru renovasi rumah, lalu dia menempati rumah tersebut, ya, maka dia bersyukur terhadap hal tersebut, mengundang kita datang ke rumahnya menempati rumah baru yang dalam syariat disebut dengan walimatul wakiroh. Ya, walimatul wakiroh itu artinya selamatan menempati rumah baru, tempat yang baru. Kalau khitan ya khitan, akikah ya akikah. Maka ketika dia mengundang kita datang, ucapan apa? Selamat, semoga berkah, semoga rumah ini senantiasa mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan itu namanya tahniah. Ya, ucapan selamat yang isinya adalah doa. Apakah itu sunnah? Sunnah. Ya, bukan hanya sekedar kita seremonial memberikan ucapan melalui WA atau apa, bukan. Tapi itu adalah suatu yang disunahkan. Ya, mungkin kita sering mendengar jamaah kita atau saudara kita, tetangga kita mendapatkan kebaikan itu, maka berilah ucapan selamat. Kenapa? Karena ini bagian daripada yang disunahkan. Berdasarkan hadis Rasul tadi, wa in asabahu khair, kalau dia mendapatkan kebaikan, hannaitahu, maka berilah ucapan selamat yang isinya selamat, lalu di dalamnya adalah doa. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pun sebaliknya, ya, ketika tetangga kita, ya, mendapatkan musibah, kita pun memberikan doa support agar dia bisa menerima musibah tersebut. Ini bagian daripada haknya tetangga terhadap tetangganya. Kemudian apalagi saudaraku yang dimuliakan Allah, lanjutannya adalah wa in asabathu musibah azzaitahu,
Bila tetanggamu itu tertimpa musibah, maka bersimpatilah. Takziah, asal katanya azza. Allahu azza wa jalla. Ya, apa arti azza? Tinggi, mulia. Takziah, memberikan, datang, menghibur agar hamba Allah ini tetap meninggikan Allah, mengagungkan Allah, menerima ketentuan, maka namanya takziah. Sabar Pak, segala sesuatu sudah ditentukan. Semoga Bapak kelak senantiasa diberikan petunjuk, diridhai, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takziah, memberikan ucapan itu. Ya, saudaraku dimuliakan Allah, ya kita datang memberikan ucapan atau tadi kalimatnya bersimpatilah, karena hanya tetangga yang baiklah ketika mendapatkan musibah ikut bersimpati tadi. Ya, dia merasa sahabatnya tertimpa musibah, tetangga tertimpa musibah, apapun bentuknya. Ya, apapun bentuk musibah tadi, maka kita berikan ucapan bela sungkawa dalam tanda kutip, ya, memberikan ucapan simpati agar si fulan ini yang mendapat musibah ini bisa kuat menerima hal tersebut. Hilang motor, alhamdulillah, jangan alhamdulillah, syukurlah kau, lantaklah kau, galak gino. Yaitu terjadi kalau dia tadi jahat dengan umum, ya, dia pelit kehidupannya sehari-hari, ya, bantu tak galak, ada apa-apa cacat tak tahu, satu saat kena musibah jiwang, syukurlah kau, ya, lantaklah kau, dakwah sedikit dia omong ke orang begitu, ya. Tapi saudaraku dimuliakan Allah, kita selaku muslim tentunya ketika dia mendapatkan musibah, kita ikut bersimpati, lalu kita memberikan nasihat azah tadi, takziah dalam tanda kutip, bukan takziah dalam rangka orang meninggal saja, artinya meninggikan Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa menerima. Kalau orang yang tidak kuat, pacak stres dia tadi, beli motor, kredit, lalu lunas hari ini, tahu-tahu hilang, tahu, ya, apa enggak dia tadi, pening palanya tadi. Kalau yang enggak kuat tadi. Maka saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara tugas kita, kewajiban kita, hak kita terhadap tetangga tadi. Kemudian apa? Wa idza mata ittaba'at jinazata. Bila tetangga wafat, kalau kau bisa mampu, antarkan jenazah tadi. Ya, melok ke kuburannya, ngantar ke kuburan tadi. Ya, itu salah satu yang disunnahkan tadi. Kalaupun kita tidak sempat, tidak bisa ngantar, paling tidak kita melok dia ke masjid, kita melok menyolatkan tadi. Ya, kalau bisa ada gawe yang memang bisa ditinggalkan dan tidak mengganggu kerjaan tadi secara besarnya, maka kita tinggalkan itu, lalu kita datang, lalu kita melihat, melayat bahasa kita tadi, dan kita kalau bisa mengantarkan jenazah tersebut. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun disebut dengan di antara pengurusan jenazah ini adalah fardu daripada kifayah tadi. Kemudian juga sebagaimana dalam surah At-Taubah, wala tusalli ala ahadin minhum man mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan atau mendoakan yang mati di antara mereka, artinya orang-orang yang kafir. Ya, artinya ketika dia non muslim, kemarin kita sudah jelaskan, di antara hakul jiran alal jiran, ada hak tetangga yang dia tadi non muslim tapi dia sebagai tetangga, maka kita tetap punya hak, ya, kewajiban tugas kita tadi, tapi tidak yang berkaitan dengan akidahnya. Artinya kita tidak menyolatkannya, tentu, tidak mendoakannya, tentu, tapi ketika dia masang tenda, nyusun kursi, itu tetap bagian daripada tugas kita sebagai tetangga. Kenapa? Walaupun dia non muslim, tapi juga dia adalah hamba Allah, tapi kita pun punya tugas untuk tetap meringankan beban dia tadi. Tapi yang berkaitan dengan agama tidak bisa, arti lain urusan. Maka ini maksudnya tadi, wala tusalli tadi, jangan engkau solatkan tadi. Kenapa? Artinya jangan kau doakan, karena ini ketika doa sudah berkaitan masalah agama. Contoh, kita dapat WA dari tetangga kita di sebelah menginformasikan, ya, dengan bahasa mungkin bahasa agamanya, ya,
kalau saya sampaikan ya, ini tanpa melihat pun ini karena bahasa mereka kan, karena memang itu keyakinan mereka. Telah meninggal dunia ya, sianu ya, Bulan. Semoga Bapak di surga. Kalau agamanya Kristen tadi memberikan itu ampunan dan sebagainya ya. Nah, ketika itu cukup kita sampaikan saja kalimat itu, kita buang, cukup tulis saja telah meninggal dunia tetangga kita blok sekian namanya, ini selesai. Yang kalimat doa-doa tadi tidak usah dimasukkan. Kenapa? Karena ini sudah bicara akidah. Gitu ya. Kita cukup menuliskan telah meninggal dunia. Kalau kita kan jelas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia. Ini ya. Semoga itu lain. Itu sudah sesama muslim. Tapi kalau tadi hak tetangga, masalah akidah tadi tidak diikut campurkan, tapi masalah meringankan beban tadi. Contoh, Pak, tetangga kita ini yang non muslim itu meninggal dunia. Kita dipinta sokongan untuk meringankan beban dia. Itu kata masalah. Kenapa? Ini bukan masalah akidah, tapi ini sudah berkaitan masalah hak tetangga tadi. Nah, kemudian saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hal demikian maka Rasul pun tetap memberikan penghormatan. Ya, ketika jenazah orang Yahudi lewat, Rasul berdiri. Lalu disampaikan, "Ya Rasulullah, innahu Yahudi." Duhai Rasul, itu Yahudi, kenapa engkau berdiri? Apa kata beliau? Saya berdiri bukan karena dia Yahudinya, tapi saya berdiri karena dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tetap ketika mereka meninggal dunia, kita pun tidak boleh semena-mena kita bikin kegaduhan dan sebagainya. Kenapa? Karena itu urusan agama mereka tadi. Tapi tetap kita menghormati prosesi acara mereka tanpa kita ikut campur daripada acara tersebut. Nah, ini namanya memberikan hak tetangga tadi. Ya, apalagi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesama muslim. Dia meninggal, ya datang, tidak mesti nunggu diundang. Ya, terdengar dia kabar meninggal dunia, ya, tetangga kita datang, ya, tidak mesti diundang. Berikan motivasi, semangat bahwa Pak, Bu, ya, memang ajal sudah ditentukan, ya, kita tidak bisa ngelak siapapun dia, kalau sudah waktunya pasti terjadi. Nah, itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian daripada tugas kita selaku kita sama muslim ini, ya. Kalau bisa mengantarkannya lalu kita antarkan, apalagi setiap komplek ini sudah rata-rata dimanapun sudah ada amal kematian tadi, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lanjutan hadisnya, wala tastatilu alaihi bil bina fatahjubu anhu rih illa bi'idni. Janganlah tinggikan bangunan hingga menutupi tetangga dari udara kecuali dengan izinnya. Tayyib, rumah-rumah kita, tanah-tanah kita bangun, tapi ternyata bangunan kita tadi menutupi celah angin dia, ya, menghalangi banyak orang tadi, ya. Maka apa? Wajib minta izin. Walaupun tempat kita dewek, ya. Kenapa? Karena termasuk mengganggu tetangga adalah kita meninggikan bangunan rumah atau pagar sehingga tetangga tertutup aksesnya dan tidak mendapatkan udara sinar matahari yang cukup dan layak. Selama ini dia tadi dapat sinar matahari, ya. Datang kita tadi di samping dia tadi buat bangunan tinggi-tinggi, akhirnya gelaplah tempat dia tadi, tertutuplah tempat dia tadi. Menyakitkan? Iya, menyakitkan tetangga. Terserahlah Ustaz, rumah-rumah aku nian, tanah-tanah aku nian, aku nak buat seraku, silakan. Tapi tetap itu kategori menyakitkan tetangga. Itulah kata Rasul, wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman. Qila man ya Rasulullah, dikatakan siapa Rasulullah? Yang mereka senantiasa orang tetangganya tersakiti gara-gara perbuatannya tadi. Kan ada etikanya ngomong, Pak, kami nak ninggi ke rumah, ya. Kami nak ninggi ke rumah, kaget kalau tukang kami kaget tertijak rumah kamu, kami mohon
izin. Mungkin kagak nak nijak pagar kamu, izin. Ini dak, jangan tinggi ke rumah, jangan izin. Jemurannya ditaruhnya di pagar kita, dia nyuci ambal taruhnya pagar kita, izin ida, ngomong ida, ya. Kapan naruh mobil tadi depan rumah kita nak keluar susah, inilah tetangga yang menyakiti tetangganya. Kapan nak keluar mobil siapa ini? Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan bahwa parkir di jalan tidak boleh. Bukan begitu. Tapi kalau kita parkir di jalan umum itu, gara-gara kita parkir yang tidak benar tadi, uang susah lewat, itu zalim. Iya, zalim. Kenapa? Kalau menurut aturan syariat boleh dah Ustaz parkir situ? Tidak boleh. Kenapa? Karena bukan tempat parkir. Itu adalah jalan umum. Kan begitu? Itu. Tapi kan begini, kita ini kan punya etika. Ya wajar dia belum ada gerasi. Cuma kan cara parkir kita tadi, mak mano caranya kira-kira kaget uang lewat pajak. Ini parkir, mobil kita nak lewat terhalang. Nak muter lagi, kapan muter lah dak pajak lagi pula. Ujung-ujung parkir jauh nian tadi. Kenapa? Gara-gara hal demikian tadi. Nah, inilah yang kadang-kala ida sedikit tetangga itu ribut gara-gara parkir mobil. Ngapa? Pak, mobil kamu tuh setiap pagi itu kami ini terlambat terus gara-gara mobil kamu. Ngapa? Dak pacak keluar kami gara-gara mobil kamu tuh. Ya, setiap pagi juga dia berotoan. Cuma jangan didiam ke. Tidak tahu yang punya mobil tadi ngomong, Pak, mohon maaf. Kalau parkir pacak lah agak maju dikit atau ke samping. Apa? Kalau bapak parkir di situ, mobil kami tidak pacak keluar. Ya, kami nak nunggu kamu dulu keluar. Kamu baru bangun jam sekian, kamilah terlambat begawe gara-gara mobil kamu tadi menghalangi jalan kami tadi. Nah, ini mungkin sepele menurut kita, tapi ini bagian daripada aturan syariat. Maka kata Rasul, wala tasuddul thariq, jangan nutup jalan. Maksudnya apa? Ada sudah jalan, tempat uang lewat ditutup, dan selama ini memang sudah akses dan sepakati, apa hukumnya? Haram. Kenapa? Zalim. Kan begitu. Itu saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi walaupun rumah tadi, tempat kita tadi pun secara etika, secara kan ngapain izin rumahku? Cuma Islam tidak mengajarkan begitu. Izin, ngomong, ya. Insya Allah yang tetangga tadi ngizin ke ngapa? Ya sudah punya kamu nih, Pak lajulah. Nanti masalah kami. Punya kamu nih ya. Kan begitu. Cuma Islam mengajarkan demikian agar kita tetap memperhatikan hak tetangga gitu. Nak mesai rumah, naruh pasir. Ngomong, Pak, kami nak naruh pasir. Mohon maaf kalau pasir kami ini menghalangi jalan kamu. Kan begitu. Ini dak ngomong, idak serba, idak koral di mana-mana. Uji wong ini, oi payo Pak, siapa ini? Taruh depan rumah kami, izin idak. Kalau ngomong saya yakin, tak kati masalah Pak, lajulah, tak apa-apa. Kan begitu. Kenapa? Karena itulah indahnya Islam tadi. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi lagi-lagi karena kita punya kekurangan, mungkin hal yang demikian kadang terlupakan oleh kita tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang di rumahnya dia punya usaha, mungkin ngelas, mungkin apa. Karena di samping rumah, di tengah-tengah masyarakat dia bikin itu, entang-entong sampai malam. Terganggulah tetangganya tadi dengan perbuatan dia tadi, ya kan? Maka disitulah mesti kita harus ngerti. Siapa tahu tetangga ini balik begawe capek, punya anak kecil. Lalu kita begawe, kita ngejar dunia cuma menyakiti tetangga tadi. Ya, lalu disitulah pentingnya Pak. Mohon maaf kalau kami ini begawe agak kami mungkin malam inilah Pak, karena kami ngejar target. Kan begitu. Karena besok harus segera di-setor. Kan begitu. Ya Pak, tidak apa-apa Pak. Cuma kaget kalau bisa jam sekian stoplah, karena memang kami punya anak kecil tidak bisa tidur gara-gara suara yang kamu buat. Kan begitu. Ini etika kita dalam bertetangga tadi. Artinya apa? Kita pun harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh
tetangga tadi. Kalau kita terganggu, insya Allah mereka juga terganggu. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasul? Wala tu'dhihi bi rihi qadri illa an taghrifalah. Jangan sakiti dengan aroma masakanmu kecuali ajaklah berilah dia makan. Ai susah Ustaz. Mak mano namanya masak. Ya, tebau itulah. Rumah makan Padang di samping rumah kita. Kapan masak? Tebau itulah. Kan begitu. Berarti Ustaz tidak pacak kami masak. Bukan itu pesan sesungguhnya itu. Ya, bukan masalah mentang-mentang itulah kita tidak boleh masak yang lemak-lemak. Tebau itulah Pak. Kapan masak lemak itu? Apalagi masak pindang itu. Susah lah kita nak masak kalau tidak boleh terbau oleh orang itu. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pesannya tadi? Yang pertama, kalau kamu ada sesuatu banyak bisa berbagi, maka berbagi tadi. Ya. Kemudian tadi, kalau kamu tadi masak tadi, ya berusahalah kira-kira bagaimana sampai, ya maksud saya tadi ya. Aromanya tadi jangan ganggu, maksudnya tadi ya, aromanya. Mohon maaf, kadangkala kita muang sampah yang, mohon maaf, sampah bukan sembarang sampah, mungkin bekas perut udang, perut iwak, itu kan busuk. Memang dimasukkannya dalam kotak sampah dia, cuma kan tidak langsung dibuang. Lalu aromanya tadi nyebar tadi. Nah inilah terganggu wong gara-gara tadi. Ya Pak, kotak sampahku juga, iya kotak sampah kita. Cuma sampah ini sampah yang aromanya lain. Yang maksud saya tadi, kapan tidak lama dibuang, dia tadi baunya tadi menyengat. Kapan menyengat tadi luar biasa. Ini yang lebih parahnya, tikus mati di rumah dia, dibuang ke got tetangga. Taulah buntang tikus Pak. Buntang tikus mati, cak-cak tidak tahu. Dibuangnya di tempat tetangga dia tadi. Walaupun bukan di kotak sampahnya, di baknya tadi. Yang lebih parah pula, kapan dia tadi nyiang iwa, udang yang bawa tadi, sampahnya dibuat lewat depan rumah wong, ada kotak sampah, dibuangnya di sampah wong tadi. Nah itu dah wong yang kebauan, dia yang makan lemaknya tadi. Sangkingnya tadi maksudnya bukan masalah tidak boleh masak lemaknya, bukan. Kalau jangan sampai pun aroma ya bahasa kita aroma yang aroma tidak sedap itu yang menyakitkan kan, begitu ya. Lanjut kesian pula pabrik yang berjualan tidak. Tiap pagi kamu masak lemak-lemak, ngapa kamu tidak ngenjuk kami? Kan tidak begitu. Artinya apa? Hati-hati dengan aroma ini. Ya, jangan sampai aroma ini yang tidak sedap ini mengganggu daripada tetangga tadi, dan itu kategori menyakiti tetangga tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasul? Wa inistaraita faqiha fahdilahu. Bila kamu membeli buah-buahan, artinya makanan yang bisa dimakan tadi, maka kasihlah tetanggamu. Wa illam taf'al fadkhilha sirran wa la tukhriju biha waladaka liyaghidha biha waladak. Kalau kamu tidak nak ngenjuk, maka masuk ke nyo tu diam-diam. Jangan sampai dilihatnya, dan jangan sampai anak kamu makan sesuatu tadi di luar lalu dijingok dengan anak tetangga tadi, bahasa kita nyerik ke. Ini apa pesanannya tadi? Memang duit kita, yang belanja kita, buah-buah kita, tapi kita mesti menjaga perasaan tetangga. Kita tidak tahu, jangan-jangan tetangga kita ini tidak pacak nak beli itu. Kita beli buah anggur, beli apel, mungkin tidak pacak. Datang kita kantong putih terberat-berat bawa depan dia tadi, dijingoklah oleh anaknya tadi, pengenlah anaknya tadi, ya kan? Namanya budak kecil, dia cak-cak tidak tahu, masuk ke dalam tadi. Kapan itu anaknya keluar pula makan apel, di depan anak tetangga yang tidak pacak tadi, itu menyakitkan. Makanya kalau pesannya tadi, ya kalau pacak dikasih-kasih, kalau tidak pacak masuknya diam-diam. Ya, jangan sampai dia tadi kaget pengen, tapi dia tidak pacak, tidak mampu beli, tapi kita tidak galak ngasih tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya Islam mengatur hal demikian.
Mungkin ini menurut kita sepele, tapi inilah hakul jiran alal jiran, hak tetangga terhadap tetangganya, yang sama-sama kita menjaga perasaan tetangga. Ketika kita sudah saling memahami, insya Allah kita sama-sama baik, didoakan kebaikan terus. Si fulan mendoakan kita kebaikan, kita pun mendoakan fulan dengan kebaikan tadi. Insya Allah akan menjadi sebuah keberkahan tadi. Wallahu a'lam. Tafadhol, silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bicara